Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Izulhaq, NIM 17660018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul rancangan redesain Pondok Pesantren Alam Darul Arifin Ponorogo dengan pendekatan extending tradition. Saya akan menjelaskan tentang perancangan saya, yaitu Pondok Pesantren Alam Darul Arifin Ponorogo merupakan lembaga sekolah Islam yang diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat jenjang madrasah sanawiyah, khususnya anak yatim dan duafa, agar mendapatkan pengetahuan agama dan keterampilan dalam bidang pertanian dan kewirausahaan. Selanjutnya ada isu perancangan. Ada beberapa isu perancangan, yaitu yang pertama ada daftar pondok pesantren di Ponorogo yang cukup banyak dengan jumlah peminatnya pun juga cukup banyak. Lingkungan pondok pesantren yang kurang bagus atau sirkulasinya yang buruk. Yang selanjutnya ada permintaan pengelola pondok atau kiai dengan meredesain dengan menggabungkan nuansa budaya Jawa dengan modern. Selanjutnya, pengubahan pondok pesantren alam dikarenakan fokus pesantren terhadap pengembangan usaha alam yang baru dirintis oleh pengelola pondok pesantren. Dari perancangan pondok pesantren alam ini, isu yang paling kuat yaitu adalah meredesain sesuai keinginan pengelola pondok atau kiai. Dan pendekatan yang sangat cocok untuk perancangan ini yaitu extending tradition. Adapun beberapa poin yang bisa diambil yaitu mengutip secara langsung bentuk masa lalu, menginterpretasikan masa lalu diubah berdasar kepada kebutuhan masa kini dan masa depan. Adapun integrasi Islam, ada 3 aspek, yaitu penggunaan material ramah lingkungan, aspek estetika, dan pemeliharaan alam sekitar. Dan konsep dasarnya yang saya ambil yaitu ada koeksistensi alam dan budaya dalam pesantren, yaitu adalah hubungan timbal balik antara alam dan budaya. Konsep dasar yang lebih rinci yaitu koeksistensi alam budaya dalam pesantren. Memayu Hayuning Bawono merupakan prinsip orang Jawa yang berarti orang Jawa merasa berkewajiban untuk memperindah keindahan dunia. Di satu fisik, manusia harus memelihara dan memperbaiki lingkungan fisiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep tapak. Untuk konsep tapak, sesuai dengan pengembangan pendekatan extending tradition, konsep tapak pada zona santri putri merupakan pengembangan dari penataan peletakan masa rumah Jawa, yaitu terdapat regol, gandok, pendopo, peringgitan, dan dalem. Namun tata masa ini dikemas berbeda dengan cara pemisahan bangunan, bukan merupakan satu kesatuan bangunan. Selanjutnya ada konsep bentuk dan ruang. Bentuk didasari dari pengambilan nilai-nilai pada pendekatan, yaitu mengutip bentuk masa lalu dan menginterpretasikan berdasarkan kebutuhan masa kini dan yang akan datang. Menghadirkan suasana ruang dengan arsitektur Jawa kontemporer, namun tetap memperhatikan alam sekitar. Selanjutnya ada konsep struktur. Konsep struktur ini struktur yang digunakan dominan menggunakan material kayu, dan fondasi yang digunakan karena bangunannya 2-3 lantai menggunakan fondasi stros. Selanjutnya saya akan menyajikan perbedaan antara data awal tapak atau redesain tapak dengan redesain tapak. Karena perancangan saya redesain, saya akan menjelaskan pada awal tapak terlebih dahulu. Pada awal tapak, kenapa tidak mempertahankan bentuknya yang seperti dulu? Karena asrama santri putri ini berdekatan dengan pengembangan budaya, karena begitu dekat membuat lingkungan sekitar menjadi kumuh. Selanjutnya, asrama santri putri dan santri putra sangat berdekatan, sehingga mengganggu privasi antar santri. Selanjutnya, masjid diperuntukkan untuk warga dan santri, dan area sekolah santri putra dan santri putri diletakkan pada satu masa. Selanjutnya, setelah melalui redesain tapak dan melalui analisis konsep, tapak dibagi menjadi 3 area, yaitu zona santri putri, zona santri putra, dan zona pengembangan alam. Pada zona santri putri, pembentukan tata masa berdasarkan tata masa area rumah Jawa. Yang pertama ada sekolah dan asrama santri putri. Area santri putri dekat dengan dalam kiai. Selanjutnya, mini swalayan berdekatan dengan akses jalan masuk. Kemudian pengembangan budaya diletakkan di antara area santri putri dan santri putra agar mudah untuk dijangkau tanpa mengganggu privasi masing-masing santri. Masjid diletakkan tetap, yaitu di tengah
antara santri putra dan santri putri. Selanjutnya budaya ikan lele sebagai bentuk pembelajaran outdoor bagi santri diletakkan di belakang sekolah santri putra. Sekolah santri putra dan asrama santri putra areanya berhubungan langsung.